البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Masih mengenai syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqallahu taala. Kata beliau, wa millatu Ibrahim, dan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin, yaitu engkau mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata dalam keadaan engkau mengikhlaskan baginya agama. Maqala an ta'budallaha faqat, nah, beliau tidak mengatakan engkau beribadah kepada Allah saja, bal qala, bahkan beliau mengucapkan mukhlishan lahuddin, dalam keadaan engkau mengikhlaskan agama untuknya, yakni wa tajtanibu syirk, li'anna al-ibadata idza khalatahu asy-syirk batulat. Kata beliau, yakni wa tajtanibu asy-syirk, engkau menjauhi kesyirikan, li'anna al-ibadata, dikarenakan ibadah, idza khalataha asy-syirku, apabila tercampur ibadahnya kesyirikan, batulat, niscaya akan hancur ibadah tersebut, rusak ibadah tersebut. Fala takunu ibadatun illa idza kanat salimatan minasyirkil akbar wal asghar, maka tidaklah dianggap sebuah ibadah kecuali apabila selamat dari syirik besar dan syirik kecil, kata beliau. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya. Hunafa'a, jamak daripada al-hanif, kata beliau, jam'u hanif wa huwa al-mukhlisu lillah, dalam keadaan orang itu mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah. Al-muqbilu 'ala Allah wal mu'ridu 'amma siwah. Wa hadhihi ibadatu amara Allah biha jami'al khalq, dan ibadah ini yang Allah Ta'ala merintahkan dengannya seluruh makhluknya, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wa makna ya'budun, dan makna ya'budun maknanya apa? Yufriduni au yuwahhiduni, kecuali agar mereka mentauhidkan, menunggalkan, mengesahkan aku dalam beribadah. Fal hikmah min khalqil khalq, maka tujuan diciptakannya manusia ataupun jin, annahum ya'budunallaha azza wa jal, tujuannya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mereka mengikhlaskan agamanya. Minhum man imtasala wa minhum man lam yamtasil, di antara mereka ada yang mewujudkan, melaksanakan hikmah tersebut, dan di antara mereka ada yang tidak mengerjakan. Lakinnal hikmata min khalqihim hiya hadhihi, akan tapi tujuan utama, hikmah utama Allah Ta'ala menciptakan mereka, yaitu jin dan manusia, ini tujuannya, yaitu apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya. Itu tujuannya. Falladhi ya'budu ghairallahi mukhalifun lil hikmati min khalqil khalq, maka orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala berarti dia menyelisih hikmah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini. Jangan sampai seperti itu keadaannya. Jangan sampai kita seperti itu keadaannya, menyelisih hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa mukhalifun lil amri wa syara', dan juga menyelisih perintah dan juga syariat. Nah, kata beliau, wa Ibrahim huwa, dan Nabi Ibrahim alaihissalam huwa abul anbiya, beliau adalah nabinya atau bapaknya para nabi, alladzina ja'u min ba'd, nah, alladzina ja'u min ba'dih, yang mereka datang setelahnya, ya.
Walaupun sebelumnya ada nabi juga, yaitu Nabi Adam alaihissalam, bahkan yang pertama kalian itu. Namun beliau dijuluki Abul Anbiya. Kenapa? Karena beliau adalah Abul Hunafa, yaitu nabi yang hanif, al-muqbilun Allah wal mu'ridu amma siwa. Naam. Fakulluhum min dzurriyyatihi, semuanya termasuk keturunan beliau alaihi salam. Wa lihadza qala jalla wa ala wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Nah, dan kami jadikan dari keturunannya kenabian dan juga Alkitab. Fakulluhum min bani Israil hafidhu Ibrahim, maka seluruh mereka dari keturunan Bani Israel adalah cucunya Ibrahim alaihissalam. Illa Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa innahu min dzurriyyati Ismail, karena beliau termasuk keturunan Nabi Ismail. Termasuk keturunan Nabi Ismail. Fa kullul anbiya min abna Ibrahim, seluruh para nabi itu tentunya setelah Nabi Adam ya. Itu semuanya dari keturunan anaknya Nabi Ibrahim. Dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Takriman lahu, karena bentuk pemuliaan untuknya. Kecuali Rasulullah tadi dari keturunan Ismail alaihissalam. Walaupun semuanya aslinya keturunan Nabi Ibrahim. Wa ja'alahu Allah imaman linnas, dan juga Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam. Sebagai qudwah, panutan, yakni qudwatan, sebagai panutan, sebagai tauladan. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah Ta'ala berfirman, qala inni, sesungguhnya aku telah menjadikan engkau imaman lin-nas, lin-nasi imama, ai imaman lin-nas. Aku telah menjadikan engkau sebagai imam, sebagai panutan, sebagai tauladan untuk manusia, agar manusia mengambil petunjuk darimu, agar manusia mengambil ilmu darimu. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim dahulu adalah ummah, ai qudwatan. Dahulu sesungguhnya Ibrahim alaihissalam dahulu adalah sebagai ummah, panutan, tauladan, imaman yuqtada bihi, sebagai imam yang diambil petunjuk dengannya, diambil ajaran dengannya. Seperti itu. Qanitan lillah, yang mana beliau adalah qanit, yaitu ta'i, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifa. Dalam keadaan beliau hanif, menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang syirik. Wa bidzalika amara Allah bi jami'il khalq. Oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkan seluruh makhluknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, melainkan agar mereka mengikhlaskan ibadah untukku, melainkan agar mereka mentauhidkan, menunggalkan aku dalam beribadah. Karena mana ya'buduni apa? Yuwahiduni atau yufriduni. Itu maknanya. Fa Ibrahim da'an nasa ila ibadatillahi azza wa jal ka ghairihi minan nabiyyin. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, seperti yang lainnya dari kalangan para nabi. Kullul anbiya da'un nas ila ibadatillahi wa tarki ibadati ma siwah. Kullul anbiya da'un nasa, seluruh para nabi mereka menyeru, mengajak, mendakwai manusia ila ibadatillahi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarki ibadati ma siwah, dan meninggalkan beribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Dalam rangka apa? Untuk mendakwakan, menyampaikan an i'budullaha wajtanibut taghut, an i'budullah, agar beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Jauhilah at-taghut, kullu ma 'ubida min dunillah, seluruh yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan di sini, wa amma syara'i'u allati hiya al-awamir wan nawahi wal halal wal haram. Kata beliau, adapun syariat-syariat allati hiya al-awamir wan nawahi wal halal wal haram. Adapun syariat-syariat yang di dalamnya ada perintah-perintah dan larangan-larangan, dan ada perkara yang halal dan juga penjelasan tentang perkara yang haram, fahadhi takhtalifu bi ikhtilafil umam. Maka yang seperti ini berbeda-beda dengan sesuai dengan perbedaan umat, hasbil hajat, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya syara'allahu syari'atan, Allah Ta'ala menjadikan sebuah syariat, thumma
yansakhuha, kemudian Allah Ta'ala menghapusnya bisyariatin ukhra, dengan syariat yang lain, ila an ja'at syariatul Islam, sampai atau hingga datang syariat Islam ini. Fa nasakhat jami'asy syara'i', kemudian adanya syariat Islam ini menghapuskan semua syariat-syariat. Naam, wa baqiyat hiya ila an taqumus saah, kemudian tinggallah tersisa syariat Islam itu sampai tegak hari kiamat. Amma aslu dinil anbiya, adapun asal agama para nabi, huwa at-tauhid, yaitu agama at-tauhid. Fa huwa lam yunsakh walan yunsakha, yang namanya tauhid itu tidak dihapus dan tidak akan dihapus. Dinuhum wahid, agama mereka satu. Wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Bima'na al-ikhlasu lillahi bit tauhid, maknanya adalah mengikhlaskan untuk Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Inilah agama para nabi, semuanya agama Islam, mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma syara'i'u faqad takhtalifu tunsakh, adapun syariat-syariat masalah hukum, halal, haram, larangan, perintah itu terkadang apa? Tunsakh, dihapus. Lakin at-tauhida wal aqidata min Adam ila akhiril anbiya, adapun masalah tauhid, akidah, keyakinan dari Nabi Adam sampai akhir para nabi, kulluhum yad'una ila tauhid wa ila ibadatillahi wa ibadatullah. Naam. Dan semuanya mereka menyeru kepada tauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ibadatullahi ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bih, dan beribadah kepada Allah Ta'ala itu adalah mentaatinya fi kulli waqtin, pada setiap waktu, setiap saat, setiap masa, bima amara bihi minas syara'i, dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan berupa syariat-syariat. Fa idza nusikhat saral amal bin nasikh, kemudian kalau seandainya syariat itu dihapus, maka kita beramal dengan penghapusnya. Terkadang seperti itu, syariat terkadang ada penghapusnya, seperti berkaitan masalah ar-radha'ah, seseorang dianggap sebagai saudara sepersusuan jika dia menyusu pada seorang wanita melebihi daripada apa? Dulu sebelum dihapus 10 kali radha'at. Ya, terhitung 10 kali radha'at baru dianggap sebagai saudara sepersusuan. Namun syariat ini dihapus dengan apa? 5 radha'at. Cukup 5 radha'at, 5 kali susuan, sekali nyusu kenyang, kemudian besok lagi sampai gitu. Itu namanya ar-radha'ah. 5 kali susuan itu yang dimaksud adalah 6 sekali susu sampai kenyang. Kemudian besok lagi seperti itu. Bukan 5 kali 6 atau 5 kali teguhan, bukan. Istilahnya apa? Istilahnya itu adalah penghapus daripada yang 10. Semula dulu kalau belum 10 belum dianggap saudara sepersusuan. Kemudian dihapus dengan adanya apa? An-nasikh, itu menghapus. Cukup yang namanya saudara sepersusuan dianggap itu ketika menyusu selama 6 atau sebanyak 5 kali. Seperti itu terkadang. Wal amalu bil mansukh laisa ibadatan lillah. Dan beramal dengan hukum yang dihapus bukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi apa? Wajib kita beramal dengan hukum yang sebagai penghapus itu. Karena Allah Ta'ala apa? Telah berfirman bahasanya, man nansakh min ayatin aw nunsiha illa na'ti bi khairin minha aw mislaha. Tidaklah aku menghapus sebuah ayat ataupun meninggalkannya, melainkan kami akan menggantikan yang semisalnya atau yang lebih bagus. Itu Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak menghapus sebuah ayat, tidak pula meninggalkannya, melainkan menggantikan yang lebih bagus. Ataupun mendatangkan yang semisalnya. Itu seperti itu keadaannya. Jadi ada yang namanya nasikh, ada yang namanya mansukh. Yang mansukh tidak boleh diamalkan, kita wajib mengamalkan yang nasikh sebagai penghapus hukum yang baru. Hukum yang lama kita tinggalkan. Wallahu ta'ala alam shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai matan yang beliau sampaikan. Bi'idznillah ta'ala, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.